Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk membuat sebuah modul ajar di AI atau biasa kita dengar sebagai Artificial Intelligence. Ada banyak AI yang bisa kita gunakan, di antaranya ada Google Gemini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan perambahan masing-masing, bisa itu Edge ataupun Chrome, bisa menggunakan Google Gemini, ataupun ada ChatGPT, Ibu bisa buka atau Bapak bisa buka. Dan juga ada DeepSeek dan masih banyak Artificial Intelligence yang bisa Bapak Ibu buka dan untuk digunakan sebagai media membuat sebuah modul ajar atau rencana perangkat pembelajaran. Dan ini merupakan sebuah website Prota yang sudah saya susun ataupun saya bangun menggunakan BSKP Permendikdasmen nomor 13 berdasarkan KKG yang telah dibimbing oleh pengawas saya setempat, menggunakan underlying BSKP 046 HKR 2025 dan juga menggunakan level kakao taksonomi Bloom-Young sesuai dengan jenjang kelasnya. Jadi di sini Bapak Ibu setelah masuk ke web dari Google Gemini, bisa Bapak Ibu memilih Pro cepat penalaran ataupun upgrade ke Google AI Plus. Di sini saya menggunakan yang free trial dan menggunakan terlebih dahulu yang cepat Plus dan juga penalaran. Di sini saya menggunakan penalaran terlebih dahulu. Silakan buatkan prompt sebagai berikut, yaitu buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk jenjang SD atau MI berdasarkan underlying dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 atau BSKP nomor 46 garis miring H garis miring KR garis miring 2025. Garis baru kita tuliskan identitas dari modul ajar, mata pelajaran yang saya ampu atau akan yang saya bikin pada modul ajar atau RPP ini, yaitu PIBP. Saya contohkan untuk PIBP kelas 3 atau fase B, mohon maaf. Nama sekolah sedang suka tinggal. Nama sekolah saya contohkan untuk sedang suka tinggal, mohon maaf, ini karena saya rekam atau menggunakan audio dubbing. Tadi ada kesalahan dalam penulisan fase, seharusnya fase B bukan fase A. Dan nanti AI akan mengkoreksi jika ada kesalahan penulisan dari komponen yang diperlukan. Nama penyusun kita tuliskan nama guru yang akan menyusun modul ajar pada Gemini AI ini. Lalu kita buatkan alokasi waktu, bisa disesuaikan untuk alokasi waktunya. Kita buatkan lagi capaian pembelajaran, dan kita buatkan lagi apa itu tujuan pembelajaran dari modul yang akan kita buat. Setelah itu kita tuliskan kembali, tentukan model dan metode, pembelajaran sesuai dengan level kognitif, jenjang atau kelas. Di sini saya akan mencari capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pertemuan yang telah saya susun. Bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi Prota ini dan ingin mereview aplikasi ini, bisa teman-teman request di kolom komentar dan saya akan buatkan videonya di video yang lain. Di sini saya memilih hari Selasa karena telah diasumsikan pada jadwal hari Selasa, dan kita analisis terlebih dahulu alur tujuan pembelajaran serta alokasi waktu dan distribusi JP-nya. Dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan untuk alokasi waktunya sesuai dengan Prota masing-masing yang telah teman-teman susun, baik itu pada Prota ataupun Prosem. Di sini saya menggunakan 3 kali 35 menit dengan beban 3 JP. Dan di sini kita akan mengisikan capaian pembelajarannya. Kita hasilkan terlebih dahulu alur tujuan pembelajarannya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita lanjutkan lagi untuk menentukan model metode pembelajaran sesuai dengan level kognitif, jenjang atau kelas, serta dengan pelengkap buatkan LKPD, materi ajar, dan juga instrumen penilaian. Secara lengkap dan komprehensif dengan menggunakan template modern, dan sertakan gambar jika pada materi ajar atau LKPD memerlukan gambar titik. Dan sudah selesai generate CP dan KTP-nya. Dan saya akan membuat modul ini untuk hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Maka di sini saya akan mencari tanggal 20 Januari, hari Selasa 20 Januari 2026. Dan di sini saya menemukan tanggal 20 Januari tahun 2026. Maka di sini saya akan mengcopy alur tujuan pembelajarannya dengan beban 3 JP pada tujuan pembelajaran yang ada pada prompt. Kita klik lagi capaian pembelajarannya. Kita cari lagi capaian pembelajarannya. Nah, peserta didik. Nah, yang ini. Kita pastikan lagi di capaian pembelajarannya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa periksa kembali. Jika ada prompting yang salah, bisa teman-teman kembali luruskan, ataupun belum lengkap bisa dilengkapi terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ini untuk kelasnya kelas 3 fase B ya. Ini mohon maaf. Nah, seperti itu. Jika dirasa promptnya sudah lengkap, teman-teman bisa lanjut ke mulai buat. Nah, seperti itu. Kirim. Dan modul ajar pun sudah jadi. Bisa teman-teman lihat mengenai komponen-komponen yang tertuang dalam modul ajar. Terdiri dari komponen inti, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Jadi di sini teman-teman bisa melihat
Jika dirasa komponen inti serta sintak yang tertuang dalam modul ajar dengan menggunakan fitur penalaran dirasa teman-teman kurang cukup dan kurang lengkap serta komprehensif, teman-teman bisa mengubah kembali dengan mengcopy dari prom yang sudah teman-teman buat. Seperti itu, dengan menggunakan metode pencarian pro. Ya, kita lihat dulu ke paling bawah. Nah, kita pastikan prom yang tadi dan kita ubah ke model pro, model Gemini Pro. Seperti itu. Saya tambahkan lagi untuk keterangannya agar kelas menggunakan KKO yang sesuai dengan taksonomi yang tepat untuk jenjang kelas 3 fase B. Buat dengan bentuk template tabel yang rapih. Kita ubah modelnya ke model Gemini 3 Pro. Setelah itu kita klik kirim dan tunggu sebentar. Jadi begitu teman-teman, bisa dibilang untuk membuat sebuah modul ajar untuk jenjang SD itu bisa dikatakan mudah ataupun susah, tergantung cara kita memahami prompting yang akan kita masukkan kepada AI tersebut. Jika kita salah memasukkan prompting, maka modul ajar ataupun sebuah produk yang dihasilkan pun akan tidak sesuai harapan, karena promptingnya harus diperbaiki, harus dengan lengkap dan juga komprehensif sesuai dengan teknis apa yang kita tujukan untuk membuat sebuah produk pada AI tersebut. Nah, seperti itu. Kita lihat elemennya itu adalah pikih dan kita samakan apakah elemennya itu adalah pikih. Memang betul pikih ya. Jadi prota dan modul ajar ini sudah sinkron, dan kita lihat untuk tujuan pembelajarannya serta KKTP-nya, kriteria ketercapaiannya yaitu menggunakan taksonomi C2, C1 yaitu tidak terlepas dari KKO taksonomi belum revisi kartual yang sejalan dengan Permendikbud nomor 13 atau BSKP yang menjadi underlying untuk membuat modul ajar ini. Profil belajar Pancasilanya sesuai, yaitu menjalankan kewajiban muslim beragama, metodenya menggunakan card sort yaitu metode aktif mencocokkan potongan kartu dengan model discovery learning yaitu pembelajaran penemuan. Siswa diajak menemukan konsep syarat sah wajib melalui penelusuran informasi dan permainan seperti potongan kartu, mencari pasangan jawaban, ceramah interaktif, penguatan konsep. Medianya bisa teman-teman menggunakan video animasi kalau nggak ada menggunakan kartu, sorting ataupun papan tempel. Masih banyak media yang bisa kita gunakan. Langkah pembelajarannya itu sebanyak 3 JP dengan sintak discovery learning itu orientasi dan persepsi pendahuluan, bisa membuka ice breaking, pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu lanjut ke inti simulasi pemberian rangsangan, guru menayangkan gambar atau video pendek tentang suasana sahur dan orang sedang sakit tidak berpuasa. Lanjut siswa mengamati gambar tersebut dan identifikasi masalah, memancing pertanyaan apa bedanya orang yang wajib berpuasa dan dengan orang yang puasanya sah. Siswa memberikan pendapat hipotesis seperti itu teman-teman. Lalu ada pengumpulan data, siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang diberikan kartu berisi amplop isi kartu, tuliskan Islam, syarat sah dan lain-lain, ada pengolahan data. Lalu lanjut ke sintak pembuktian perwakilan kelompok, mempresentasikan dari hasil kartunya yang merupakan gallery work ya dari LHPD masing-masing. Lalu ke penutup, guru memberikan penguatan materi secara konsep yang benar, mengkonfirmasi konsep yang benar, refleksi dan juga doa penutup. Nah, di sini juga tersedia materi ajar atau ringkasan guru yang tersedia juga berikut dengan penjelasannya seperti itu teman-teman. Pengertian puasa, syarat wajib puasa, Islam, balik, berakal dengan keterangannya, kuat mampu dengan keterangannya, syarat sah puasa, Islam dalam kurung pengertian jika murtad atau puasa batal, memayit, suci dari hadas nifas, dan ada juga lembar kerja peserta didik dengan aktivitas individu menjadikan tarik garis, ada checklist kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah, dan ada LKPD 2, aktivitas kelompok penting tempel seperti pada gambar-gambar kartu gambar ilustrasi berikut, dan juga ada instrumen penilaian yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk penilaian, dan juga sampai TTD serta saran dan tindak lanjut. Dan Bapak Ibu pernah bisa menyalin konten ini ataupun langsung mengekspor dokumennya ke file doc yang bisa Bapak Ibu edit kembali jika ada identitas yang kurang lengkap ataupun belum benar, bisa Bapak Ibu edit kembali dan juga bisa Bapak Ibu unduh. Setelah seperti ini bisa kita buka modul ajar Bapak Ibu dipekerti sudah jadi. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, Bapak Ibu bisa scroll ke bagian bawah mengenai kelengkapan template ataupun format dari modul ajar yang telah dibuat. Jika dirasa ada yang kurang seperti waktu, menitnya tidak ada, bisa kita tambahkan. Kita copy aja biar cepat. Paste ulangan data, kemudian simpulan atau sayum generalisasi. Nah, jika masih terdapat ada tata letak atau paragraf yang dirasa kurang rapih, maka Bapak Ibu bisa mengedit di doc ini. Kita cut terlebih dahulu dan kita carikan tabel untuk menyisipkan keterangan PTD dari kepala sekolah dan juga para penyusun modul ajar. Kita klik di tab sisipkan tabel, kita kasih encel 22 menjadi 4, kita pastikan dan kita cut terlebih dahulu. Kita pastikan di sini untuk kepala sekolah, dan untuk jadi mangsa tempatnya kita cut juga, kita tempatkan di bagian atas seperti ini. Dan setelah seperti ini Bapak Ibu bisa unduh secara offline seperti itu. Kita hapus bagian yang tidak pentingnya, kita klik bagian file untuk mengunduh, klik download dan klik Microsoft Word. Nah, kita simpan di device masing-masing, mau itu di handphone ataupun di laptop, pada folder modul ajar yang telah kita buat untuk kelas 3 fase B. Kita rename kembali modul ajar kelas 3 tanggal 20 Januari
2026. Cukup sekian untuk tutorial yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ada satu kata-kata untuk video kali ini: berbagi ilmu tidak akan membuatmu menjadi miskin, malah akan membuatmu menjadi semakin lebih pintar, juga semakin lebih kaya dan juga berkah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman klik komen pada bagian kolom komentar pada video ini. Dan jika ada yang ingin teman-teman request mengenai video baru tentang tata cara seputar pendidikan, mari kita bahas di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.